Pada alinea berikut ini memiliki tema berupa frasa yaitu pajak penghasilan dan memiliki jenis alinea pembuka. Posisi kalimat topik berada di awal alinea sehingga disebut deduktif. Sifat isi dari alinea tersebut berupa ekspositoris dengan metode pengembangan metode analogi. Kalimat topik pada alinea terdapat pada Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan melakukan perpanjangan pada insentif dari pajak penghasilan atau disebut PPh. Untuk gagasan penjelas, yang pertama, memperhatikan kapasitas fiskal. Untuk gagasan kedua, pemberian insentif dilakukan secara selektif. Dan terakhir, untuk kelengkapan alinea terbilang lengkap dikarenakan terdapat 4 kalimat dalam satu alinea. Investasi merupakan kegiatan di mana dana ditempatkan pada suatu aset maupun lebih terhadap satu jenis aset pada periode tertentu supaya menghasilkan maupun meningkatkan penghasilan serta nilai investasi di masa depan. Investasi bisa dilihat dari 3 aspek, yakni aspek uang, aspek waktu, dan manfaat investasi. Tujuan dari berinvestasi adalah untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa bagi masyarakat. Dengan berinvestasi, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa mendatang. Tema alinea investasi, jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik, investasi merupakan kegiatan di mana dana ditempatkan pada suatu aset maupun lebih terhadap satu jenis aset pada periode tertentu supaya menghasilkan maupun meningkatkan penghasilan serta nilai investasi di masa depan. Gagasan penjelas, gagasan 1, pengertian investasi, gagasan 2, 3 aspek investasi, gagasan 3, tujuan berinvestasi, gagasan 4, manfaat berinvestasi. Kelengkapan, satu alinea berisi 4 kalimat. Baik, untuk kali ini temanya adalah Sri Mulyani CS dan DPR sepakati PDB 2022 di 5,2% sampai 5,5%. Jenisnya pembuka, posisi deduktif, sifat isi argumentatif, metode pengembangan sebab akibat. Kalimat topik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak keberatan dengan keputusan bersama DPR untuk menaikkan batas atas pertumbuhan ekonomi tersebut. Selanjutnya ada gagasan penjelas. Di sini gagasannya adalah pertumbuhan akan diusahakan di atas 5,5%. Untuk kelengkapannya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak keberatan dengan keputusan bersama DPR untuk menaikkan batas atas pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebab sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada nota keuangan lalu, pertumbuhan akan diusahakan di atas 5,5%. Jadi yang diubah adalah batas bawah masih sesuai dengan target kami, ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI yang ditayangkan di kanal YouTube Komisi 11 DPR RI. Untuk kalimat satunya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kalimat kedua sebab Presiden Joko Widodo, kalimat ketiga pernyataan dari kanal YouTube Komisi 11 DPR RI, dan kalimat keempat ada di asumsi makroekonomi. Pada alinea selanjutnya memiliki tema alinea tren pemulihan ekonomi nasional, posisi kalimatnya kalimat deduktif, metode pengembangannya sebab akibat, sifat isinya ekspositoris, kalimat topiknya pemerintah menyatakan tren pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat dan berada di jalur yang tepat. Gagasan penjelasnya ada kalimat 2, data peningkatan IPM manufaktur Indonesia, kalimat 3, data peningkatan IHSG dan kurs rupiah, kalimat 4, dampak dari pertumbuhan. Kelengkapannya pada alinea ini memiliki 4 kalimat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren peningkatan sejak terkontraksi paling dalam minus 5,32% pada kuartal kedua 2020, kemudian mengalami perbaikan dengan minus 3,49% pada kuartal ketiga dan minus 2,19% pada kuartal keempat pada tahun 2021. Sementara itu, pemerintah juga terus memberikan dukungan dari sisi suplai berdasarkan lapangan usaha secara sektoral, dan banyak juga yang terpukul karena pandemi yang salah satunya adalah industri manufaktur. Hal ini disebabkan
dari berbagai sumber. Pada paragraf ini memiliki tema alinea modal fisik dan sumber daya manusia. Jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik, modal fisik dan sumber daya manusia membuat peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Gagasan penjelas, gagasan 1, pentingnya modal fisik dan sumber daya manusia. Gagasan 2, ketersediaan modal fisik. Gagasan 3, perekonomian Indonesia. Gagasan 4, peringkat investasi. Untuk kelengkapannya, dalam paragraf ini memiliki 4 kalimat. Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan terjadi akibat dari banyaknya pengangguran yang berkepanjangan. Banyak perusahaan yang tutup dan memutuskan untuk pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dikarenakan turunnya aktivitas produksi suatu perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Tema alinea, masalah ketenagakerjaan, jenis alinea pembuka, posisi kalimat deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan sebab akibat, kalimat topik pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap masalah ketenagakerjaan di Indonesia, gagasan penjelas masalah ketenagakerjaan, gagasan penjelas kedua pengangguran yang berkepanjangan, gagasan penjelas 3 pemutusan hubungan kerja, dan gagasan keempat aktivitas produksi, gagasan penjelas 5 yaitu kehilangan pekerjaan. Dan kelengkapan alinea yaitu lengkap, satu alinea terdapat 5 kalimat. Yang pertama, tema alineanya kebutuhan dana pendidikan. Yang kedua, kalimat topik yang paragraf deduktif. Yang ketiga, sifatnya paragraf ekspositoris. Yang keempat, metode pengembangannya umum khusus. Yang kelima, dana pendidikan anak sangat perlu disiapkan sejak dini. Yang keenam, gagasan penjelasnya kebutuhan dana pendidikan sangat perlu dipersiapkan sejak dini sehingga dapat menyimpan uangnya untuk kebutuhan di masa depan. Kelengkapannya terdiri dari 4 kalimat.